Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita masuk pada bab 125, bab at-tabassum. At-tabassum maknanya adalah senyum, ya. Berwajah senyum, ya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan an Ismail an Qais qala sami'tu Jariran yaqul, yaitu Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu ila tabassama fi wajhi. Tidaklah Rasulullah SAW melihatku sejak aku masuk Islam kecuali dia senyum di hadapan wajahku. Yaitu tidaklah Rasulullah melihat Jarir bin Abdullah kecuali pasti senyum kepada Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis berikutnya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu min hadzal babi rajulun min khairi dhi Yaman, masuk dari pintu ini seorang dari orang terbaik yang tinggal di Yaman. Ala wajhihi mashatu malak, pada wajahnya ada sentuhan malaikat. Fadakhala Jarir, tiba-tiba masuk Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Baik, kita bahas di sini. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bab at-tabassum. At-tabassum senyum, ya. Berbeda dengan ad-dhahik. Kalau dhahik itu dengan suara, dengan apa? Suara. Kalau qahqahah itu sampai terpinggal-pinggal, suara sampai keras. Kalau senyum itu disebut tertawa tapi tambah suara. Itu namanya tabassum. Kalau dhahik, tertawa, maksudnya senyum disertai dengan apa? Dengan suara. Yang lebih tinggi lagi namanya qahqahah, yaitu tertawa sampai terpinggal-pinggal, yaitu sampai terbahak-bahak. Sampai terbahak-bahak. Dan Rasulullah SAW di antara sifat beliau sering tersenyum. Sering tersenyum. Bahkan beliau yang mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum di hadapan saudaramu adalah apa? Sedekah. Dalam hadis juga Rasulullah SAW berkata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka bi wajhin tariq. Jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya sekedar tersenyum di hadapan saudara. Beliau yang menganjurkan untuk senyum dan menganggap itu sebagai sedekah, maka beliau sering melakukannya, Tentu seorang terpacu ketika dikatakan tabassumuka fi wajhika sadaqah, senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah, terpacu untuk sering bersedekah. Di antara bentuk sering bersedekah adalah dengan sering senyum kepada saudara, ya. Di sini Jarir bin Abdullah menceritakan tentang sifat Nabi yang sering tersenyum, ya. Di mana Jarir bin Abdullah adalah seorang yang datang dari negeri Yaman, dari kabilah Qahtan, yaitu dari kabilah namanya Bajilah, kabilah Bajilah. Makanya dia dikatakan Jarir bin Abdullah Al-Bajali, nisbah kepada kabilah Bajilah, ya. Dan beliau radhiyallahu anhu adalah sayyidu qaumihi, beliau adalah pimpinan kaumnya. Dan beliau datang kalau tidak salah sekitar tahun 10 Hijriah, bertemu dengan Nabi, kemudian dia masuk Islam bersama kaumnya. Makanya Nabi SAW memuliakan Jarir bin Abdullah. Bahkan Nabi membaiat dia untuk nush likulli muslim, untuk berbuat yang terbaik bagi setiap muslim. Karena Nabi tahu dia adalah seorang pemimpin di kaumnya. Dia akan bertemu dengan kaumnya, dia akan mendakwakan Islam. Maka dia harus benar-benar spesial daripada yang lainnya, Jarir bin Abdullah. Dan Rasulullah SAW kalau ketemu dia selalu senyum. Selalu senyum. Kemudian Rasulullah pernah memujinya
Kata Rasulullah SAW, yadkhulu min hadzal bab rajulun min khairi dhi Yaman. Akan masuk dari pintu ini seorang laki yang terbaik dari Yaman, yaitu seorang laki yang terbaik dari Yaman. Rasulullah menyebut dia dengan khairiyah, itu laki terbaik yang datang dari Yaman karena dia dari kabilah Bajilah. Kemudian kata Rasulullah SAW, ala wajhihi mashatu malak. Pada wajahnya ada sentuhan malaikat. Ada yang mengatakan ada asar malaikat. Dan ini ungkapan orang Arab untuk menunjukkan ketampanan. Menunjukkan apa? Ketampanan. Jadi Jarir bin Abdillah seorang yang sangat tampan. Sampai Rasulullah mengatakan pada wajahnya ada sentuhan malaikat. Dan Rasulullah SAW memuji Jarir bin Abdillah dari sisi akhlak, disebut khair, dia akhlak yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian dari sisi fisik dia adalah seorang yang tampan. Seorang yang tampan. Makanya benar akhlak Jarir bin Abdillah, dia mengatakan aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nushi fi kulli muslim, agar aku berbuat yang terbaik bagi setiap muslim. Makanya Jarir bin Abdillah disebutkan dalam biografi beliau, kalau beliau membeli sesuatu atau menjual sesuatu, beliau selalu ulang, beliau berkata, ini saya beli dari kamu, kamu setuju? Iya. Terus kata Jarir bin Abdillah, tidaklah saya membayar barang ini, berarti saya lebih suka barang itu daripada uang saya. Yakin kau setuju untuk dijual? Ingat, saya lebih suka barangmu daripada uang saya. Yakin kau jual? Artinya dia tidak pingin, dia pingin yang terbaik bagi siapa yang berinteraksi dengan dia. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Nawawi tentang biografi Jarir bin Abdillah terkait hadis ini. Rasulullah mengambil baiat kepada dia untuk berbuat yang terbaik bagi setiap muslim yang ditemuinya. Ketika ada seorang menjual kuda kepadanya dengan harga kalau tidak salah 300 dirham, maka setuju, Jarir bayar. Setelah Jarir bayar, Jarir pakai, Jarir bilang ini tidak, radhiyallahu anhu, tidak, ini tidak pantas 300 dirham. Harusnya 500. Dia tambah lagi 200. Setelah dia pakai katanya tidak pantas, harusnya 600. Dia tambah lagi. Dia pakai itu tidak pantas, harusnya 800, sampai dia bayar 800. Padahal orangnya ridho jika dia bayar cuma 300 apa dirham. Kenapa demikian? Karena Jarir tidaklah bermuamalah dengan orang kecuali dengan muamalah yang terbaik. Ini menunjukkan akhlaknya yang mulia. Jadi secara akhlak beliau sangat mulia. Ya, sampai ketika beliau datang Rasulullah SAW suruh bentangkan kain agar diduduki oleh Jarir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Ya. Sebagaimana pernah kita jelaskan hal ini ya. Karena dia adalah orang mulia di kaumnya. Kemudian Rasulullah SAW memuji dari sisi fisik. Ala wajhi mashatu malak. Pada wajahnya ada tanda malaikat, maksudnya ketampanan. Makanya kalau kita baca biografi Jarir bin Abdillah dalam buku-buku sejarah disebutkan beliau memiliki ketampanan yang luar biasa. Jarir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Yang jadi perhatian kita di sini bahwasanya Jarir bin Abdillah adalah seorang dia menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW kalau bertemu dengan dia selalu tersenyum. Maka ini ibadah yang jangan kita sepelekan, ikhwan. Cuma terkadang kita senyum pilih-pilih ya, ya enggak? Tidak semua orang kita senyumi. Tidak semua orang kita senyum. Seorang berusaha senyum kepada siapa saja, ya. Jangan dia hanya senyum kepada orang yang kaya atau orang yang berkedudukan baru dia senyum. Sementara kalau orang yang di bawah kedudukannya dia tidak senyum. Ini namanya senyumannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah mengatakan semua perbuatan kalau bukan karena Allah tidak ada pahalanya ya. Tidak ada pahalanya ya. Ajra illa an hisbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pahala kecuali dengan hisbah, yaitu karena berharap karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senyum pun kita harus ikhlas. Ya kalau senyum sama orang kaya kayaknya kurang ikhlas, ada maunya nih. Ya, kalau senyum sama pejabat itu senyum sama siapa saja, bahkan kepada orang yang di bawah kita. Mungkin secara ekonomi rendah di bawah kita, senyum ya. Senyum karena Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum di depan wajah saudaramu sedekah. Dan jangan, kata Nabi, la taqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum di hadapan wajah temanmu. Kita enggak tahu akhlak mana, ibadah mana yang buat kita masuk surga. Jadi kita murah senyum, kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi
wasallam ya. Sebagian orang dia menganggap kalau murah senyum seakan-akan menjatuhkan harkat martabat dia. Mukanya harus selalu tegang, serius, jarang senyum ya. Seakan-akan dengan demikian dia akan karismatiknya naik. Kita bilang Nabi SAW lebih karismatik daripada dia. Dan Nabi SAW yang mengajarkan untuk murah apa? Senyum. Untuk murah senyum. Maka seorang berusaha mencari pahala dalam segala hal, di antaranya dia murah senyum. Terutama orang terdekat ya, yang lebih utama kita baikin, senyum sama istri, senyum sama suami, senyum sama anak-anak, senyum sama kerabat. Jangan kerabat datang ke rumah kita enggak senyum. Kenapa? Karena bakalan uang habis, siapkan makanan buat apa? Kerabat. Datang kita muka merengut baru kita bilang ayo sampai sore sampai malam. Baik, merengut gimana mau bertahan sampai malam? Habis makan siang dia langsung pulang. Jadi orang-orang terdekat lebih utama untuk kita apa? Senyum. Terutama istri. Istri itu butuh senyum. Selain emas dia butuh apa? Senyum. Dia cuma bukan butuh emas aja, ya. Butuh duit aja, butuh fasilitas. Dia juga butuh apa? Senyum. Ya. Oleh karenanya, tapi jangan senyum-senyum terus tanpa pemberian. Ya. Digabungkan dua-duanya. Kalau kita punya sesuatu kita berikan. Yunfik dzu sa'atin min sa'atih. Seorang yang diberi kelebihan maka dia berikan sesuai dengan kemampuannya. Inilah sifat Nabi SAW, sering tersenyum ya. Pada siapapun dia temui dia mudah senyum. Tapi lanjutkan hadis berikutnya. Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Ahmad bin Isa, qala haddatsana Abdullah bin Wahab. Qala akhbarana Amr bin al-Harith anna Aban Nadhr haddatsahu an Sulaiman bin Yasar an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Aisyah berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan qat hatta ara minhu lahawatihi inna makana yabtasim. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW tertawa sekalipun sampai terlihat lahawat. Lahawat itu sampai apa? Ada yang mengatakan maksudnya bagian atas. Ini apa namanya? Langit-langit mulut. Ada yang mengatakan lahawat maksudnya adalah daging yang amandel, yang tumbuh apa? Amandel itu. Maksudnya Rasulullah tidak pernah tertawa sampai buka apa? Mulut keras, buka mulut terlihat sampai dalam bagian mulutnya terlihat. Itu tidak pernah. Aisyah tidak pernah melihat Nabi sama sekali tertawa sampai terbuka mulutnya. Itu tidak pernah tertawa terbahak-bahak, enggak pernah. Inna makana yatabassam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah tersenyum. Qalat, Aisyah berkata radhiyallahu anha, wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan urifa wajhihi. Kalau Rasulullah SAW melihat ada ghaim yaitu awan, mendung atau angin, maka terlihat sesuatu di wajahnya, itu kekhawatiran, terlihat kekhawatiran di wajahnya. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, inna nasa idza ra'aul ghaim farihu. Ya Rasulullah, orang-orang kalau sudah lihat awan mendung mereka gembira. Kenapa gembira? Karena mau turun apa? Hujan. Raja'a an yakuna fihil matar. Mereka berharap ada hujan. Wa araka idza ra'aitahu urifat fi wajhika al-karahah. Tapi kalau saya lihat Anda melihat awan mendung atau angin, terlihat wajahmu seperti kekhawatiran, wajah kurang nyaman. Faqala ya Aisyah. Maka Rasulullah menjelaskan kenapa dia khawatir kalau lihat awan mendung atau angin. Ya Aisyah tu ma yu aminni ayyakuna fihi adab. Ya. Aku tidak merasa aman bahwasanya pada di balik awan tersebut atau di balik angin tersebut ternyata ada adab. Udziba qaumun birrih. Sungguhnya ada suatu kaum yang pernah diadab dengan angin. Wa qad ra'al qaumu al-adzaba minhu, ya. Sang kaum tersebut melihat adab datang dari arah angin tersebut. Ketika mereka melihat angin tersebut, mereka berkata, qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ini awan yang datang yang akan menurunkan hujan. Padahal Allah berfirman, bal huwal masta'jaltum bih rihun fihi adzabun alim. Angin tersebut ternyata bukan bawa hujan tapi bawa adab yang pedih. Yaitu kaum siapa yang diadab dengan angin? Kaum Ad. Kaum Ad yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam.
Tapi yang perhatian kita di sini Aisyah berkata, aku tidak pernah lihat Nabi tertawa sampai terlihat langit-langit mulutnya atau terlihat amandelnya ya. Artinya Rasulullah SAW kalau tertawa tidak membuka mulut, tidak terbahak-bahak. Rasulullah hanya tersenyum. Dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW disebutkan oleh sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW juga tertawa. Bahkan tertawa beliau hatta badat nawajidhuhu, sampai terlihat apa? Geraham beliau. Jadi beliau membuka mulut tapi tidak sampai lebar. Ya, tapi Rasulullah tidak pernah tertawa terbahak-bahak ya. Tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Itu beliau tertawa mungkin menahan tapi terlihat giginya kelihatan ketika sedang tertawa, tapi tidak sampai terbuka sehingga terlihat bagian dalam mulutnya ya. Dan hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW tertawa dalam beberapa hadis ya. Seperti ketika Ibnu Mas'ud meriwayatkan tentang kisah seorang lelaki yang terakhir keluar dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga. Dia keluar dalam kondisi ketakutan sambil merangka-rangka. Kemudian ketika dia bebas dari neraka, dia mengatakan alhamdulilladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Sungguh Allah telah memberikan kepadaku nikmat yang tidak pernah Allah berikan pada orang lain. Dia merasa bahwasanya nikmat selamat dari neraka adalah nikmat terbesar yang tidak ada bisa menandinginya. Terlebih lagi dia telah merasakan neraka tersebut. Ya. Orang kalau pernah susah kemudian merasakan kebahagiaan, dia benar-benar menghargai kebahagiaan tersebut. Maka dia mengatakan, menurut prasangka dia mengatakan, sungguh Allah telah memberikan aku suatu nikmat yang Allah tidak pernah berikan kepada seorang pun di alam semesta ini. Saking apa? Nikmatnya. Setelah itu Allah berkata kepada dia, idhab fadkhulil jannah, pergilah engkau masuk surga. Maka dia pergi, fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, dibayangkan kepadanya bahwasanya surga sudah penuh. Maka dia balik, dia bilang, ya Allah gimana saya bisa masuk? Wajadtuha mal'a, sudah full, coupling sudah full. Sudah apa? Sold out. Sudah full. Akhirnya kata Allah, idhab fadkhulil jannah, pergi. Dia bilang, ya Allah, wajadtuha mal'a, sudah penuh. Akhirnya Allah mengatakan, apa kau ridha kalau aku annalaka mithla dunya wa asyrata amsalihha? Kalau saya berikan kepada engkau surga semisal 10 dunia ini, yang dunia yang pernah kau tinggal di bumi, saya kasih 10 kali lipat untuk surgamu, kapling surgamu. Maka dia berkata ketika itu, ya Rabb, atahza bi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, jangan ngejek saya ya Allah. Engkau Tuhan, tidak pantas ngejek hamba-Mu. Engkau Tuhan, tidak pantas ngejek hamba-Mu. Kata Allah, aku tidak mengejekmu, walakinni alama asya'u qadir, tapi aku itu mampu atas segala sesuatu yang aku kehendaki. Ketika menyampaikan hadis ini, Abdullah bin Mas'ud tertawa. Maka para sahabat bertanya perawi, ya Abdullah bin Mas'ud, kenapa anda tertawa? Karena ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, Rasulullah juga tertawa sampai terlihat apa? Giginya, gigi rahamnya. Rasulullah juga pernah tertawa dalam beberapa hadis. Contoh lagi seperti hadis ketika ada seorang datang ketakutan, kemudian bilang sama Nabi, halaktu, aku binasa. Dalam riwayat yang lain, ihtaraqtu, aku terbakar, kebakaran ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ma ahlakak, apa yang buat kau binasa, apa yang membakarmu? Kata dia, waqa'tu fi imra'ati fi nahri Ramadan, aku menggauli istriku di siang bolong bulan Ramadan, binasa. Maka Rasulullah SAW menyuruh dia untuk membayar fidyah. Kata Rasulullah SAW, fahal tastati'u an tu'tika raqabah, bisakah kau memerdekakan seorang budak? Kata dia, la astati', saya enggak bisa. Miskin, enggak punya budak untuk dimerdekakan, enggak punya uang untuk beli budak. Fahal tastati'u, kalau kau tidak mampu, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, maukah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut, enggak boleh bolong sekalipun? Kata dia, tidak bisa ya Rasulullah. Maksudnya sebulan aja gagal, apalagi 2 bulan berturut-turut. Kemudian dia berkata, Rasulullah berkata, fahal tastati'u an tut'ima sittina miskinan? Apa kau mampu untuk memberi makan kepada 60 fakir miskin? Kata dia, saya tidak mampu, miskin. Akhirnya Rasulullah diam, dia juga diam, enggak ada pilihan keempat. Opsi cuma 3, memerdekakan budak, puasa, atau 60 fakir miskin, kasih makan. Kemudian datanglah orang membawa keranjang korma. Rasulullah mengatakan, sudah kalau begitu
Ini ambil korma, Rasulullah sedekah buat dia, kau kasih makan 60 fakir miskin. Maka dia berkata, ma ala labataiha, yaitu ahlun afqaru minna, ya. Atau kama qala. Rasulullah tidak ada di kota Madinah ini, di antara dua batu-batu cadas itu maksud kota Madinah, keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Aku yang paling miskin. Kata Rasulullah, kalau gitu beri makan buat keluargamu. Subhanallah, Rasulullah tertawa. Kenapa orang ini datang ketakutan, pulang bawa untung. Datang ketakutan, enggak bisa ini, enggak bisa, ternyata pulang bawa korma. Allah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki. Subhanallah. Allah mau kasih dia rezeki dengan cara dia melanggar. Kita enggak punya apa-apa, dapat korma. Ya. Sudah enggak punya duit, melanggar ya. Subhanallah. Ya Rasulullah SAW tertawa ya. Rasulullah ada hal hadis-hadis tertawa. Jadi Rasulullah SAW tertawa, tetapi tertawanya tidak terbahak-bahak, suara keluar namun tidak sampai terpingkal-pingkal, terbahak-bahak. Tapi meskipun tertawa, seperti kata Syekh Albani rahimahullah, bukanlah perkara yang haram. Bahkan terbahak-bahak bukan perkara yang haram, tapi itu keluar dari adab yang seharusnya. Keluar dari adab yang seharusnya ya. Ya, mungkin seorang sekali tidak kuasa dia terbahak, tapi asalnya seorang tertawa tidak sampai terbahak-bahak. Dia berusaha mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pun tidak sering tertawa. Yang sering Rasulullah SAW tersenyum. Kalau tertawa tidak sering. Kalaupun tertawa beliau tidak terbahak-bahak. Kemudian Aisyah bercerita, wa kana idza ra'a ghaiman aw raihan urifa fi wajhi. Kalau beliau melihat ada awan yang mendung atau melihat ada angin, beliau kelihatan khawatir. Maka Aisyah heran, ya Rasulullah, orang-orang kalau lihat awan mendung, mereka semua senang, berharap ada hujan. Dan Rasulullah ini orang paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah. Rasulullah tidak merasa aman. Kata Rasulullah, saya tidak aman kalau ternyata di situ ada azab. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, Inna atqakum wa a'lamakum billah ana. Sungguhnya yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling paham tentang Allah, yang paling punya ma'rifat terhadap Allah adalah aku. Ini akhsyakum lillah, aku yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling khasyah kepada Allah. Makanya ketika ada awan, Rasulullah SAW tidak begitu senang karena khawatir ada azab. Kata Rasulullah, ada suatu kaum yang mereka diazab dengan angin. Makanya kalau ada angin kita berdoa, Allahumma nas'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat ilaihi. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan apa yang terdapat pada angin ini, dan kebaikan apa yang diutus angin ini. Kita enggak tahu, angin terkadang bawa kebaikan, terkadang bawa musibah. Karena Allah pernah mengazab satu kaum, yaitu kaum 'Ad dengan angin. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fihi 'adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melihat angin datang padahal azab, mereka berkata, ini angin, awan akan menurunkan hujan karena mereka itu mengalami musim kemarau. Maka Allah bantah, bal huwa masta'jaltum bih. Ini bukan angin yang membawa hujan, tapi ini angin yang kalian azab, yang kalian sering bilang, mana azab wahai Nabi Hud, katanya mau ada azab. Mana azab? Kalau kau memang nabi, datangkan azab pada kami. Inilah azab yang kalian minta-minta segera didatangkan, datang pada saat ini. Rihun fiha adzabun alim. Di situ angin yang di situ ada azab yang pedih. Maka angin tersebut kemudian menghantam mereka, menerbangkan mereka di udara sampai sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Ya, 7 malam 8 siang. Bayangkan di atas udara tidak berhenti-berhenti. Jadi ini dalil bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan babul dhahik, bab tentang tertawa. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Sulaiman bin Daud. Qala Abu Rabi, qala hadatsana Ismail bin Zakaria, qala hadatsana Abu Raja
an Barad an Makhul an Wathilah bin al-Asqa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqilla adh-dhahik. Aqilla adh-dhahik. Fa inna kathrat adh-dhahiki tumitul qalba. Sedikitkan tertawa, jangan sering tertawa. Fa inna kathrat adh-dhahik, karena berbanyak tertawa, tumitul qalb, mematikan hati. Dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, ya, kata Rasulullah SAW, la tukthiru minadh-dhahik, fa inna kathrat adh-dhahik tumitul quluba. Jangan kalian perbanyak tertawa, karena sering tertawa, perbanyak tertawa akan mematikan hati. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya tabassum, senyum, ini adalah tertawa tanpa suara. Kemudian dhahik, yaitu tertawa dengan suara. Yang lebih tinggi adalah qahqaha, itu terpingkal-pingkal, terbahak-bahak. Dan kita tahu bahwasanya tertawa hukumnya boleh. Hukumnya boleh, Rasulullah SAW pun tertawa. Tapi tidak boleh terlalu apa? Sering. Tidak boleh terlalu sering, karena terlalu sering tertawa membuat orang lupa dengan akhirat dan juga mematikan apa? Mematikan hati. Maka tidak boleh kalau sering tertawa, terpingkal-pingkal, apalagi di sini ada penyelisihan terhadap syariat. Ya. Oleh karenanya, siapa yang sering tertawa, hatinya mati. Kita tahu bahwasanya qalbu, kalau bahasa Arab jantung ya. Jantung dia punya dua fungsi. Fungsi sehat secara jasmani untuk menyehatkan jasmani tubuh, yaitu dengan olahraga, dengan makan bergizi, ya insya Allah jantung sehat. Tapi dia punya fungsi kedua, membangun pikiran seseorang, ya, rohaninya. Ya. Maka bisa jadi seorang secara fisik dia sehat, tapi dia mati. Fungsi jantung yang lain, yaitu sanubarinya mati. Sehingga dia menjadi orang yang tidak peka, orang yang hatinya keras, meskipun secara fisik dia sehat. Meskipun secara fisik dia sehat. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya di antara yang digunakan untuk berfikir adalah jantung. Makanya Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha, ketika Allah mencela orang-orang penghuni neraka. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi, sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dengan banyak jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya jantung, tidak mereka gunakan untuk berfikir. Walau ma'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka punya telinga, mereka tidak gunakan untuk mendengar. Itu mendengar ayat Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adhall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Di sini Allah mengatakan bahwasanya untuk berfikir menggunakan qalb. Qalb itu bahasa Arab artinya jantung. Ya. Demikian dalam hadis, dalam ayat misalnya Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, atau pada jantung-jantung mereka, pada qalbu mereka ada belenggu yang membuat mereka tidak bisa berfikir. Rasulullah SAW juga bersabda, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha jasadu kullu, wa idza fasada al fasadu kullu, wa hiya al qalbu. Sungguhnya dalam jasad ada segumpal daging, jika dia baik, baik yang lainnya, jika dia buruk, buruk yang lain. Ketahuilah dia adalah apa? Qalbu. Itu jantung, bukan hati. Jadi kalau bahasa Arab qalbu artinya apa? Jantung. Seperti juga Rasulullah SAW mengatakan, idza adnaba 'abdun nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Jika seorang hamba bermaksiat, maka diberikan titik hitam pada kalbunya, itu pada jantungnya. Maka para ulama menjelaskan, benar jantung dia punya fungsi untuk kesehatan jasmani. Orang olahraga, maka jantungnya sehat, darah mudah untuk mengalir, ya. Kolesterol sedikit, enggak banyak, sehingga sehat, ya. Detak jantungnya bagus. Itu fisik, tetapi jantung juga punya fungsi lain untuk kesehatan apa? Rohani. Kesehatan rohani. Benar bahwasanya akal, orang berfikir, Allah mengatakan berfikiran manusia itu kerjasama antara akal dengan kolbu. Dengan apa? Dengan kolbu. Nah, kolbu ini apakah jantung seperti fisik yang kita pahami, atau suatu sanubari kalbu, atau suatu yang maknawi yang disebutkan oleh Allah? Sebagian ulama mengatakan yang disebut dengan
qulub adalah jantung sebagaimana yang kita paham secara bahasa Arab. Dan benar yang mengolah data, mengumpulkan data adalah akal. Akal mengumpul data, tapi masalah menentukan iya atau tidak ini masalah iman. Iman itu di kalbu. Iman itu di kalbu. Oleh karena ada orang yang pintar tapi nakal atau tidak? Nakal, pintar tapi kurang ajar ya. Korupsinya besar-besaran. Ada orang tidak pintar, ada orang pintar tapi dia baik, ada. Ada orang tidak pintar secara akal pengelolaan data, dia kurang tapi hatinya baik. Sehingga sungguhnya berpikir itu kerjasama antara akal, dimag, secara bahasa Arab itu otak dan jantung. Jadi antaranya untuk memutuskan iya atau tidak itu jantung ya. Atau sesuatu yang ada di balik jantung tersebut yang dikatakan sanubari atau kalbu. Intinya kalau seorang ingin dia kehidupan rohaninya baik, maka dia harus beriman. Dia harus beriman, bukan cuma sehat, paham? Karena jantung ini punya dua fungsi tadi, fungsi kesehatan fisik dan fungsi untuk kesehatan rohani. Maka untuk kesehatan rohani dia harus beriman, bertakwa kepada Allah. Di antaranya dia menghindarkan hal-hal yang bisa mematikan hati, mematikan fungsi jantung yang satunya atau kolbu yang satunya, fungsi kesehatan rohani. Di antara yang bisa mematikan fungsinya seperti banyak maksiat. Di antaranya banyak tertawa, banyak tertawa. Oleh karena tidak boleh seorang kemudian bermajelis, majelis isinya tawa terus enggak boleh. 1 jam, 2 jam nonton film tertawa. Ada film dibikin namanya film buat apa? Komedian, film komedi dari awal sampai akhirnya tertawa. Orang duduk 2 jam, 1 jam setengah tertawa terpingkal-pingkal. Sampai sebagian ulama mengatakan itu namanya film mematikan hati. Film mematikan apa? Hati. Siapa yang nonton film gini hatinya pasti berubah. Sebelum dia nonton, setelah dia pasti hatinya berubah. Tertawa itu kalau sesekali menyenangkan, tidak jadi masalah, menyegarkan, membuat fresh lagi, refreshing. Tapi kalau sudah berlebihan, hati menjadi mati. Oleh karena subhanallah, di antara kenyataan yang ada, kita dapati sebagian orang yang hobi membuat orang lain tertawa, dia sendiri susah hidupnya. Dia sendiri susah hidupnya. Rumah tangganya kacau. Di antara mereka ada yang mau bunuh diri. Bagaimana dia membahagiakan orang sementara di sini tidak bahagia. Makanya saya sering katakan bahwasanya tertawa itu bukan berarti bahagia. Tertawa bukan berarti apa? Bahagia. Orang tertawa berlebih-lebihan itu bahagia. Dia habis tertawa berlebihan dia sengsara. Dia sengsara. Kebahagiaan itu sesuatu yang tersendiri. Hati ini bahagia, kolbu ini bahagia atau sanubari ini bahagia kalau kita isi dengan keimanan. Kalau kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi, kalau kita baca Quran, kalau salat malam, itu baru ada kebahagiaan. Bahkan saya bilang seorang di malam hari dia bangun malam dia menangis berdoa kepada Allah, dia bahagia. Sementara satunya siang-siang tertawa 1 jam 2 jam dia malah sengsara. Dia malah sengsara. Malah di antara mereka ini membunuh diri, rumah tangga kacau, ya. Kesengsaraan, lihat raut wajahnya kalau lagi tidak beraksi, wajah penderitaan kelihatan. Ya. Oleh karenanya di antara adab Islam tidak boleh terlalu sering apa? Tertawa. Sesekali oke, tidak ada masalah. Jadi 1 jam, 2 jam majelis tawa terus. Maka jangan. Menyenangkan tapi jangan dilakukan. Makanya antum juga jangan suka share-share majelis mematikan hati. Ini film mematikan hati, jangan share sana, share sini, share sana. Akhirnya orang putar linknya, dia nonton 1 jam setengah, ketawa-ketiwi, terpingkal-pingkal, terbahak-bahak. Apa natijahnya? Hasilnya apa? Hasilnya hatinya mati. Baca Quran tidak lagi terenyuh, bangun malam malas. Kenapa? Tertawa terpingkal-pingkal, berlebihan. 1 jam tertawa melulu, 1 jam setengah tertawa melulu. Ya. Maka ini adalah hal yang tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berfirman tentang Nabi, "Wa ma yantiqu anil hawa." Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dia ucapkan hanya wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka Rasulullah mengatakan jangan banyak tertawa, maka kita ikuti. Sesekali tidak mengapa, jangan terlalu sering, karena kalau terlalu sering tertawa mematikan hati. Kalau mematikan hati banyak efeknya, banyak efeknya. Hati menjadi keras, sudah dinasihati,
susah terenyuh ketika baca Quran, susah nangis kalau salat malam, susah bangun salat malam, malas ibadah, senangnya maksiat melulu, senangnya nonton ini, nonton anu. Ya, hobinya nonton film Korea, film India. Sudah kenapa terlalu banyak tertawa. Maka seorang menjalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya sebagaimana tadi sudah kita singgung, haddatsana kata Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abu Bakar Al-Hanafi, qala haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far bin Ibrahim Abdullah bin an Ibrahim Abdullah bin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tuksirud dhahika fa inna kathratad dhahiki tumitul qalba. Jangan perbanyak tertawa, sungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Ya. Terlebih lagi tertawa terkadang dibumbui dengan yang lainnya, tertawa karena mengejek orang, tertawa karena merendahkan orang lain. Ya, ini sering terjadi ya. Tertawa karena nyindir orang lain ya. Tertawa tanpa sebab yang haram pun kalau banyak-banyak tidak boleh. Apalagi tertawa dengan sebab yang haram ya. Karena ngejek, karena niru-niru orang ya. Niru-niru jalan orang, niru-niru cara bicara orang, ini lebih tidak boleh lagi. Double antara banyak tertawa dan konten tertawanya juga maksiat. Maka berkumpullah dua maksiat. Terlalu banyak tertawa, kemudian kontennya dia mengejek, menghina orang lain ya. Banyak orang kalau tertawa kreatif, banyak sekali yang apa? Kreatif. Niru ini, niru anu, niru ini. Yang ditiru belum tentu ridho, bahkan ditiru karena sudah mati. Ditiru-tiru. Mimik wajahnya, gaya pakaiannya, kita lihat pasti tertawa. Karena lucu, tapi akhirnya kita tertawa dengan mengejek orang lain. Kalau orang ini masih hidup, kira-kira dia mau ditiru-tiru, dia belum tentu mau. Dia belum tentu mau ditiru-tiru seperti itu. Ghibah itu namanya ghibah, dia sudah meninggal dunia. Tapi begitu banyak tertawa dibuat seperti itu. Ya. Taib. Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Musa, qala hadatsana Rabi' bin Muslim, qala hadatsana Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah qala kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahti min ashabihi yadhakuna wa yatahaddatsun. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok sahabat yang mereka tertawa dan mereka sedang bercerita, sambil tertawa mereka cerita. Faqala walladzi nafsi bi yadihi law ta'lamuna ma a'lam. Maka Rasulullah berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Tentu kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Faman sarafa wa abkal qaum. Akhirnya Rasulullah SAW ngomong gitu, nasihati, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa bakaitum katsiran. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Rasulullah pergi, mereka pada menangis. Wa auhallahu azza wa jalla ilaihi, maka Allah pun mewahyukan kepada Nabi seakan-akan ada teguran. Kata Allah, ya Muhammad, lima tuqannit ibadi. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kenapa engkau membuat hamba-hambaku putus asa? Faraja Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun balik kepada para sahabat. Rasulullah berkata, abshiru wasaddidu wa qaribu. Bergembiralah dan berusahalah tepat, kalau enggak berusaha menuju ketepatan. Artinya Rasulullah tidak melarang tertawa sama sekali. Ya bolehlah, tapi artinya berusaha menuju yang terbaik. Kalau tidak bisa, maka yang nyerempet juga tidak mengapa ya. Ketika Rasulullah mengatakan jangan banyak tertawa, kalau akhirnya sahabat dikhawatirkan sahabat salah paham, sehingga mereka menangis melulu dan akhirnya bisa ini membuat orang putus asa. Yang benar tengah-tengah, tertawa boleh tapi jangan terlalu apa? Sering. Tertawa boleh. Sebagaimana tersebutkan tadi hadis-hadis Nabi, Rasulullah SAW juga tertawa disebutkan dalam beberapa hadis ya. Rasulullah SAW juga pernah disebut dalam satu hadis, Rasulullah SAW salat subuh, Rasulullah berzikir sampai subuh, sampai terbit matahari. Rasulullah, para sahabat sedang di masjid, mereka tertawa karena mereka sedang membicarakan tentang masa lalu mereka di zaman jahiliyah. Mungkin kamu dulu begini, mereka tertawa. Ingat masa lalu apa? Jahiliyah yang mungkin lucu ya, yang mereka lakukan. Rasulullah SAW membiarkan, Rasulullah tidak menegur. Artinya kalau sesekali tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Tapi kalau terlalu sering, maka kita bisa mematikan hati. Makanya pernah ditanya, apakah para sahabat tertawa? Maka ada yang jawab, ya. Mereka tertawa, tapi iman mereka seperti gunung. Iman mereka seperti apa? Gunung ya, yang menjulang tinggi.
Maka seorang berusaha menggabungkan antara al-khauf war raja. Dia takut kepada Allah tapi jangan sampai putus asa. Harus al-khauf yang dicampur dengan ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa seorang demikian, dan itu sifat para nabi. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi adalah orang-orang yang paling bersegera dalam kebaikan, wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan raghaba, yaitu dengan berharap, wa rahaba dalam kondisi takut, yaitu antara harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kami. Maka seorang tetap ada rasa takut kepada Allah, tapi jangan sampai hilang harapannya. Seorang berharap kepada Allah, tapi jangan sampai hilang takutnya kepada Allah. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku, sungguhnya aku ini adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna adzabi wal adzabul alim. Akan tapi aku juga azabku yang sangat pedih. Benar aku mohon maaf, tapi azabku juga sangat apa? Pedih. Allah suruh kabarkan dua-duanya. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku wahai Rasulullah, sungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang, dan sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Makanya Rasulullah SAW berkata, wasaddidu wa qaribu. Berusahalah tepat, kalau tidak bisa tepat, mendekati ketepatan. Kita mungkin jarang bisa tepat, tetapi kita berusaha mendekati kepada ketepatan. Rasulullah bersabda, atau Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Baik, kita lanjutkan. Babun idza aqbala jami'an wa idza adbara jami'an. Bab jika Nabi kalau berhadap dengan orang berhadap secara full, kalau balik secara full. Jadi kalau ngobrol sama orang bukan cuma kasih sisinya. Gimana? Atau enggak. Kalau berhadap ada full, kalau balik full. Itu di antara adab sehingga menunjukkan kita hormat sama orang kita ajak bicara. Itu adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Usama bin Zaid qala akhbarani Musa bin Muslim maula ibnati Qarid an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu rubbama haddatsani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Abu Hurairah kalau menyampaikan hadis dari Nabi, beliau berkata, haddatsanihi ahdabu Syifrain atau Syifrain, telah menyampaikan kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tebal bulu matanya ya. Tebal bulu matanya ya. Abyadul kashhain, yang putih pinggangnya. Idza aqbala jami'an, kalau Rasulullah berhadap dengan penuh tubuhnya, wa idza adbara jami'an, kalau dia berpaling balik benar-benar balik sempurna, lam tara ainun mithlahu wa lan tarahu. Mata tidak akan ada pernah melihat seperti dia, dan tidak bakalan bisa melihat ada manusia seperti dia. Di sini Abu Hurairah memuji fisik Nabi. Dia terkadang ketika menyampaikan hadis dia mengatakan, telah mengabarkan kepadaku Rasulullah yang bulu matanya panjang ya, tebal ya. Kemudian juga tubuhnya putih. Ya, Rasulullah SAW Allah berikan dua kesempurnaan fisik dan kesempurnaan akhlak. Makanya di antara doa Nabi, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, engkau telah memperindah fisikku, maka indahkanlah akhlakku. Indahkanlah apa? Akhlakku. Maka Rasulullah SAW sampai kata Abu Hurairah, lam tara ainun mislahu, mata tidak pernah melihat yang semisal beliau, walan tarahu, dan tidak akan pernah melihat seperti beliau ya. Jadi fisiknya bulu matanya panjang ya, kemudian tubuhnya putih di bagian pinggang. Kalau di luar mungkin agak kurang karena sering kena matahari. Tapi kalau Rasulullah kalau buka baju maka kelihatan sekali pinggangnya sangat sangat putih, dan itu fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau wajahnya putih kemerah-merahan, Rasulullah SAW wajahnya putih kemerah-merahan. Makanya Rasulullah SAW fisik tampan, ya, indah, apalagi akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak beliau, ketika bertemu dengan orang, beliau hadap orang benar, serius hadap orang. Jadi tidak setengah-setengah, tidak sambil membalikkan wajah, benar-benar berhadapan. Makanya Allah mengatakan, wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan wajahmu ketika ngomong sama orang. Itu menunjukkan tidak hormat, tidak beradab. Zaman sekarang ngobrol sambil pegang HP.
Hah? 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 Kalau suaminya langsung dipeng atau pentung, enggak hormat sama suami. Ya. Kalau kita perlu ini kita minta izin, afwan saya sambil WA ini ada penting, enggak apa-apa. Tapi tidak ada bilang, tidak ngomong. Itu benar-benar tidak, itu penghormatan, tidak penghormat. Saya pernah ketemu orang seperti itu modelnya. Katanya dia pinter, makanya meskipun sambil WA bisa dengar. Ini kalau bahasa sorong kabualan ya. Kabualan tahu apa bahasa artinya apa? Apa namanya? Bohong. Mana ada orang hatinya dua. Berapa sih IPK-nya dulu ya? Berapa sih IQ-nya sepintar-pintarnya tidak bisa bagi hatinya menjadi apa? Dua ya. Ya pasti dia tidak bisa menangkap sempurna apa yang kita bicarakan. Gimana kita mengutarakan sesuatu kemudian dia sambil main HP, sambil jawab WA atau SMS yang lain? Enggak bisa lah. Nah, ini sepintar-pintar Quran aja enggak hafal. Terus mau bilang sok pintar, kemudian anak buahnya bilang, ini orang pintar, dia bisa sambil omong kosong dalam hati saya. Itu namanya tidak menghormati. Ya, kalau kita nggak bisa, kita bilang, saya sambil WA ya, kita kasih uzur. Ya, ini kita udah mau ketemu, mau rapat, kemudian ngobrol sambil begitu, ya nggak bisa lah, itu namanya tidak menghargai. Jadi kalau bicara langsung ke depan, benar-benar saling berhadapan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pintarnya kurang apa? Pintarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat cerdas. Tetapi kalau bicara berhadapan dengan orangnya langsung, menunjukkan penghargaan kepada orang tersebut. Ya. Ya sebisa mungkin kita beradab dengan adab Nabi. Kalau kita bicara seperti itu, kita niatkan karena Allah, kita dapat pahala. Kata kita mencontohi sunnah Nabi SAW kalau berbicara dengan orang dengan berhadapan. Ya. Dengan berhadapan. Hati ini nggak bisa nggak bisa lah. Kita konsentrasi. Apalagi kalau sambil bicara, sambil melihat ke kanan, melihat ke kiri, menunjukkan apa? Keangkuhan. Yang tadi kata Allah, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau palingkan wajahmu ketika berbicara dengan manusia, ya, menunjukkan keangkuhan. Taib, kita masuk bab mungkin terakhir pada sebentar kali ini, bab al-mustasyar mu'taman. Al-mustasyar maksudnya orang yang diminta pendapat, mu'taman yaitu dia dipercayai. Kalau ada orang yang minta pendapat sama kita, maka kita hendaknya menyampaikan dengan baik karena berarti kita diberi amanah. Orang al-mustasyar yang dimintai pendapat berarti telah dibebankan amanah, maka hendaknya dia menyampaikan nasihat dengan yang terbaik yang dia bisa. Jangan asal-asalan kalau ada orang bilang, ya akhi bagaimana saya punya gini, bagaimana menurut kamu? Ya kita berusaha, tahu saya begini. Ya, tapi coba kau tanya orang lain. Tapi kita berusaha menyampaikan yang terbaik seakan-akan kita pada posisi dia. Sehingga kita milih mana yang terbaik yang menurut kita. Setelah kita kerahkan energi sedikit untuk berfikir, untuk menimbang, kita sampaikan keputusan. Ya. Baik atau tidak bukan urusan kita, tapi ketika kita memberi pendapat, hendaknya kita menyampaikan dengan yang terbaik. Karena kita sedang mu'taman, dipercayai. Al-mustasyar mu'taman. Orang yang dimintai pendapat maka mu'taman, dipercayai. Taib. Al-Imam Al-Bukhari berkata, Haddatsana Adam qala haddatsana Syaiban Abu Muawiyah qala haddatsana Abdul Malik bin Umair an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abil Haytham. Rasulullah SAW berkata kepada Abul Haytham, hal laka khadim, apa kau punya pembantu? Qala la, kata dia saya tidak punya pembantu. Qala, kata Nabi, fa idza atana sabyun fa'tina, jika datang kepada kami tawanan perang, ada dapat tawanan perang, maka datanglah kepada kami. Fa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini laisa ma'huma thalith. Maka didatangkan kepada Nabi dua budak, tidak ada budak yang ketiga. Fa'atahul Abul Haytham, fa'atahu Abul Haytham kemudian datang karena Nabi mengatakan kalau ada budak datang kepada kami, maka dia pun datang kepada Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtar minhuma." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtar minhuma." Pilihlah salah satu di antara dua budak ini untuk jadi pembantu.
Qala ya Rasulullah, ikhtar li. Kata Abu Haytham, ya Rasulullah, engkau yang pilihlah buat saya. Hadis ini Rasulullah mustasyar. Rasulullah diberikan apa? Pilihan. Bukan saya yang pilih, engkau aja yang pilih, Rasulullah buatku. Ikhtar li. Ini jadi perhatian dalam hadis ini. Intinya dia menjadikan Nabi sebagai mustasyar, sebagai tempat untuk bertanya, untuk diambil pendapat. Dia berkata seakan-akan, ya Rasulullah, menurut kamu, menurut Anda yang mana ya Rasulullah? Kalau gitu pilihlah buatku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustasyar mu'taman. Sungguhnya yang diberi mintai pendapat adalah dipercaya, itu diberi amanah. Kata Nabi, khudh hadha, ambil ini. Fa inni ra'aituhu yusalli, aku lihat dia salat. Wastausi bi khaira, dan berbuat baiklah kepada budak ini karena dia salat. Maka dia pun bawa pulang pembantu tersebut, budak tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa pulang ke rumah. Faqalat imra'atuhu, berkata istrinya, ketika dia sampaikan Rasulullah bilang begini, kata istrinya, ma anta bibalighi ma qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa an tu'tiqahu. Kau tidak bisa menjalankan wasiat Nabi karena Nabi mengatakan berbuat baiklah kepada budak ini. Wahai suamiku, kau tidak bakalan bisa menjalankan wasiat Nabi untuk berbuat baik kepada budak ini dengan sempurna kecuali kau merdekakan dia. Qala fa huwa atiq. Kata Abul Haytham, dia merdeka. Orang ini, budak ini saya merdekakan. Kemudian lapor kepada Nabi, saya sudah merdekakan budak tersebut karena istri saya bilang begini-begini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatan. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi atau khalifah, seorang Allah kirim ada raja atau penguasa kecuali dia punya dua bitanah. Bitanah itu kawan dekat yang mengetahui rahasia dia, yang menyampaikan masukan-masukan. Namanya apa? Bitanah. Kalau bahasa kita apa? Ring satu. Ring satu. Ring satu ini ada yang jahat, ada yang baik. Ada yang baik. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Ada yang ring satu itu menyuruh kepada kebaikan, melarang pada mencegah dari kemungkaran. Wa bitanatun la ta'luhu khabalan wa man yuqa bitanatasu faqad wuqi. Dan satu bitanah yang tidak peduli, yang mengajarkan kepada keburukan, maka siapa yang dihindarkan dari bitona yang buruk, maka dia telah dihindarkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, hadis ini cerita tentang pertemuan Nabi dengan Abul Haytham. Bagaimana kisahnya Nabi bertemu dengan Abul Haytham? Ada kisah panjang ya. Suatu hari Rasulullah SAW keluar di waktu di siang hari, yang waktu yang jarang Nabi keluar. Ternyata ada Abu Bakar. Kemudian ternyata juga ada Umar. Ternyata mereka keluar sama-sama karena kelaparan. Karena apa? Lapar. Jadi kenapa keluar? Lapar. Kamu kenapa keluar? Lapar. Kebetulan tanpa ada janji-janji ketemuan sama-sama apa? Kelaparan. Maka Rasulullah mengajak mereka pergi ke rumah Abul Haytham tadi. Abul Haytham Al-Ansari. Dan beliau adalah seorang yang punya banyak korma, banyak kambing ya. Namun dia tidak punya pembantu. Ya. Ketika mereka datang pertama kali Abul Haytham belum datang, yang ada baru istrinya. Ya. Maka Rasulullah bertanya, "Mana suamimu?" Kata istrinya Abul Haytham, "Dia sedang pergi mengambil air untuk kami." Tidak lama kemudian Abul Haytham pun datang. Ya, kemudian Abul Haytham pun mengambil korma untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya beliau pun singkat cerita, kemudian Abul Haytham pun menyembelih kambing untuk mereka. Kemudian Rasulullah SAW setelah makan minum air, makan korma, makan kambing, maka Rasulullah SAW berkata, sungguhnya ini semua akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Tsumma tas'aluna yauma idzin 'anil na'im.
Nah, dari situ Rasulullah bertanya, kau punya pembantu enggak? Ini jadi cerita ketemu Nabi dengan siapa? Abul Haytham. Ini singkat cerita demikian. Taib, maka ternyata dia bilang, saya tidak punya pembantu. Kata Nabi, kalau nanti ada budak dari tawanan perang, ya, maka saya kasih kau satu, datang kepadaku. Datang kabar, jadi namanya budak, dulu namanya peperangan, sampai sekarang pun, dari dulu namanya peperangan, yang kalah jadi apa budak. Kalau budak, apa yang dilakukan terhadap budak? Budak ada beberapa kemungkinan. Pertama, dimerdekakan. Ya. Boleh dimerdekakan, dibebaskan begitu saja. Ya, meskipun kalah, bisa dibebaskan. Itu boleh. Sudah, lepas. Ini Rasulullah juga lakukan pada sebagian budak, dimerdekakan. Atau yang kedua, minta fidyah. Fidyah ini bisa tebusan berupa bayar uang, sebagaimana Rasulullah SAW melakukan ketika di Perang Badar. Tawanan Rasulullah suruh bayar. Semakin kaya bayaran semakin apa? Mahal. Ketika kaum muslimin butuh uang, suruh bayar. Atau ditebus dengan cara lain, misalnya tukar-tukaran tawanan Islam ditukar dengan tawanan kafir. Berapa tukar berapa? Kalau ini jenderal tukar 5 dari orang biasa misalnya. Ini boleh juga. Atau ditebus dengan dia mengajar seperti Rasulullah menyuruh orang-orang Quraisy yang ditawan untuk mengajari kaum Ansar mengajar baca tulis. Kalau berhasil bebas. Namanya tebusan. Ya. Ini juga boleh ya. Di antaranya dibunuh. Kalau memang ada masalah dibunuh. Seperti Rasulullah mengatakan, kalau ketemu fulan bunuh. Ya. Jangan dibiarin. Meskipun ditangkap, dibunuh. Seperti Ibn Khattal. Kata Nabi, kalau Ibn Khattal bunuh. Meskipun wa in kana muta'alliqan bi astaril Ka'bah. Meskipun dia berlindung di kain Ka'bah. Tetap bunuh. Karena dia pernah begini. Ini contoh, ada tangkap suruh bunuh. Ada yang tidak ditangkap, yang tidak dibunuh, tidak dibebaskan, tidak ditebus dengan fidyah, dijadikan budak. Di antaranya fungsinya sebagai apa? Pekerja, sebagai pembantu. Nah, jadi masalah di sini ketika Rasulullah punya 2 budak, terus Rasulullah bilang silakan pilih. Kata Abul Haytham, ikhtarli, kau yang pilih ya Rasulullah. Kata Rasulullah, al-mustasyar mu'taman. Orang yang diberi pendapat amanah, maka dia harus memberikan pendapat yang terbaik bagi orang yang minta pendapat. Ini perhatian di sini, akhlak yang mulia. Kalau orang minta kita pendapat, kita berusaha mikir yang baik. Seakan-akan kita di posisi dia. Apa yang terbaik kira-kira yang bisa kita ungkapkan buat dia, kita pikir sebentar, kita timbang-timbang baru kita sampaikan. Jangan kita berkhianat, jangan kita pilihkan yang buruk buat dia. Berusaha pilih yang terbaik. Kata Rasulullah, al-mustasyar mu'taman. Kata Rasulullah, khudh hadha, ambil yang ini salah satu. Fa ini ra'aitu yusalli, aku lihat dia salat. Taib, ini budak ini berarti salat, berarti muslim atau bukan? Tapi kenapa dia diperbudak, dia muslim? Kan namanya perang itu lawan non-muslim. Tapi kenapa dia muslim diperbudak? Jawabannya ketika diperbudak dia masih kafir. Kemudian dia lama-lama dia masuk apa? Islam. Dan itu banyak. Di zaman Nabi banyak begitu. Diperbudak lama-lama masuk Islam. Karena kalau setiap begitu masuk Islam langsung bebas merdeka, budak-budak semua begitu ditawan langsung mengaku masuk apa? Islam. Makanya tidak maslahat. Maka di antara mereka ada yang masuk Islam. Kalau masuk Islam ya terserah mau diberikan oleh tuannya atau tidak, terserah mereka ketika itu. Maka Rasulullah mengatakan sungguhnya dia salat. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang salat tentu punya kondisi yang lebih baik ya. Kalau apalagi dia salatnya benar-benar salat, bukan munafik, bukan pencitraan. Tentunya dia mestinya amanah ya. Tapi ada yang sholat pencitraan. Ada ya. Saya punya kawan di Jogja. Ada orang daftar kerja. Masya Allah kerja, dia jualan roti kalau nggak salah. Jual pabrik roti. Kerja. Sholat 5 waktu. Sholat ke masjid. Hari ke-7 dia bawa lari motor. Jadi sholatnya pencitraan. Hari ke-7 dia bawa lari motor majikannya. Kabur ya. Jadi ada juga salat pencitraan. Baik. Kemudian Rasulullah kasih nasihat, wastausi bihi khairan. Berbuat baiklah kepada budak ini. Perhatikan akhirnya dia bawa pulang, dia bilang kepada istrinya, Abul Haytham bilang, wahai istriku, Rasulullah kasih budak ini, Rasulullah yang pilih. Tapi kata Rasulullah berbuat baik sama dia. Katanya kalau begitu kau harus merdekakan. Bagaimana kita bisa berbuat baik sama budak dengan sempurna kecuali kita merdekakan. Lihat ini wanita solehah. Padahal ini budak untuk membantu pekerjaan dia, iya enggak? Budak ini untuk membantu pekerjaan dia, namun dia lebih milih
akhirat. Ya udah enggak, yang penting kita menjalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka budak ini disuruh merdekakan oleh istrinya, ya, padahal sang istri lagi butuh dengan pembantu. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memuji, Nabi bilang, setiap nabi, setiap khalifah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada ring satu yang baik maupun ring satu yang buruk. Maka demikian juga seorang suami, ada ring satu yang baik, ring satu yang buruk. Maka ibu-ibu jadilah ring satu yang baik, yang suruh suami untuk bertakwa kepada Allah, suruh suami untuk zuhud dalam kehidupan dunia, suruh suami ya untuk salat malam, untuk berbakti kepada orang tua, sehingga sebagian suami menjadi soleh gara-gara punya bitonah yang baik, punya istri yang salehah. Makanya Rasulullah mengatakan, liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya kalian memiliki hati yang pandai bersyukur, lisan yang suka berzikir, dan istri yang membantunya dalam urusan apa? Akhirat, ya. Seorang lelaki dermawan karena istrinya. Subhanallah. Suaminya masih mikir-mikir, kata istrinya, enggak usah mikir-mikir, kasih aja. Akhirnya dia enggak berani mikir. Demi menyenangkan apa? Istrinya. Tapi sebagian suami jadi bejat, jadi kurang ajar, mutus hubungan silaturahmi karena istrinya. Kalau suaminya membantu ibunya, dilarang, kamu jangan bantu ibu terus, sudah enggak usah. Nah. Ibu udah cukup segini. Kalau mau kasih ibunya uang 1 juta, enggak usah, ibu tuh 200 ribu udah cukup, ngapain kasih 1 juta? Nanti kalau kasih 1 juta pun dibagi-bagiin sama kakak-kakakmu, enggak usah. Akhirnya diajarin pelit sama ibunya sendiri. Yang ngajarin istrinya. Akhirnya dia ribut sama keluarganya, putus silaturahmi dengan gara-gara istrinya. Maka wanita berusaha menjadi sebab kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat bagi suaminya. Lihatlah wanita ini, istrinya Abul Haytham, padahal dia lagi butuh pembantu, namun karena menjalankan wasiat Nabi, dia rela memberikan pembantu tersebut, padahal itu untuk kemaslahatan dia sendiri. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita. Taib wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.